Duhai Tuhanku, ya Rabbi, duhai Tuhanku, bil Mustafa,
demi Nabi Muhammad, Nabi pilihan. Namanya tawassul. Nabi Adam yang ngajarin. Allahumma fabihaqqi Muhammadin antaghfirli. Itu Nabi Adam diterima taubatnya itu. Dalam Mustadrak Imam Hakim. Yang ngajarin Nabi Mustafa ini bukan baru, kata bid'ah orang dari Nabi Adam. Begitu. Bid'ah dari Nabi Adam. Nabi Adam itu akhirnya 200 tahun ibadah, nggak berani lihat langit. Imam Ghazali tulis dalam Minhajul Abidin, lihat langit nggak berani. Habis makan buah itu diusir di bumi, nggak berani nunduk. 200 tahun pengen dapat jawaban dari Allah, dimaafkannya jawaban langsung. Akhirnya setelah 200 tahun ingat di surga tuh, di tiang-tiang ars Allah di surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, banyak banget. Nabi Adam terpikir, oh ini namanya disandingin nama-nama Allah. Gak mungkin kalau bukan orang besar, ini orang dekatnya sama Allah. Maka Nabi Adam, Tuhan dengan nama Muhammad, ampuni saya punya salah makan buah itu. Allah tanya, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Dalam kitab Mustadrak Imam Hakim, hadisnya sahih. Al-Dhahabi aja mengatakan sahih. Al-Dhahabi itu tukang kritik hadis. Pada bagian ini sahih Islam. Dari mana kau tahu Muhammad ada? Orangnya belum saya cipta. Tahu-tahuan aja. Saya ingat waktu di surga ada tulisan dengan Muhammad Rasulullah. Enggak mungkin ya Allah, namanya ditempelin dengan namamu, kalau enggak dia orang yang terdekat denganmu dan terkasih denganmu. Saya tawassul dia pakai dia. Kata Allah, karena engkau bertawassul dengan Muhammad, ku maafkan kesalahan. Jadi dirubah bahasa hadis itu, bukan dirubah, namanya istinbat. Begitu, mengambil bahasa lain dengan makna yang sama, sinonimnya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Sama ini. Duhai Tuhanku, demi Nabi Muhammad, Nabi pilihan, baligh, wujudkan olehmu maqasidana, akan maksud tujuan-tujuanmu. Saya pengen kepengenan saya diwujudin. Begitu. Waghfir lana ma madha, ampuni olehmu ya Allah bagi kami ma madha, akan dosa-dosa yang berlalu. Udah saya kerjain banyak. Ya wasi'al karam, wahai Tuhan yang maha luas kemurahannya. Karam tu alladzi lam yus'al a'ta, zat yang kagak diminta ngasih. Orang kalau nggak diminta ngasih namanya murah, royal kata orang Betawi. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan. Lam yahtalim, tidak pernah mimpi bersetubuh, qattu sama sekali seumur-umur, toha oleh Nabi Muhammad, mutlaqan mutlak, abadan selama-lamanya. Nabi itu mimpi aja nggak pernah. Jadi ini mohon maaf, jalan-jalan sama cewek gitu nggak pernah, kan nggak halal. Ngimpi kan boleh, nggak dosa. Ngimpi aja nggak pernah Nabi. Kalau kita ya Allah, timbang ngimpi jalan sama cewek, didongengin ngimpi doang. Ya Allah, asik banget malam ngimpi sama cewek ke Bali. Ya Allah, itu dosa itu bagi para sufi. Itu sampai dalam mimpi aja ngerjain dosa dalam mimpi. Kita mengira Nabi mau ngimpi aja kagak. Ngimpi bersetubuh, gandeng cewek dalam mimpi, dapat seumur hidup. Yang nggak halal itu Nabi kita. Jadi kalau kita ngimpi ini ada dua ngimpi ini ya. Kalau kita ngimpi bersetubuh ini tanda apa gitu? Kalau kemudian ngimpi bersetubuh tuh melalui jalur syar'i, itu tandanya amal kita diterima.
tandanya amalan kita diterima, mustajab tandanya. Contoh, kita ngimpi dalam tidur tuh, ngimpi kenalan sama cewek, lalu kita datengin bapaknya. Kita dalam ngimpi itu, Pak, saya pengen nikah sama anak bapak. Kata bapaknya setuju, dinikahin. Ada KUA, Ustaz Usman, ada KUA, ada ini, lengkap dinikahin. Habis nikah baru kita bersetubuh. Itu namanya alamatul qubur dalam kitab Bughiyah. Mimpi namanya, dalam mimpinya aja jalur sarena gitu, mimpinya doang gitu. Tapi kalau kita ngimpi sama cewek, apalagi sampai bersetubuh, itu alamat dosa kita membukit, menggunung. Taubat itu satu tanda. Kalau timbang ngimpi gandeng-gandeng doang, ya nggak begitu banyak dosanya, tapi dosa. Tapi kalau sampai bersetubuh dalam mimpi aja zina dia, itu alamat kasratul dzunub. Tuh gitu, ngimpi. Kalau kita kan gira, masya Allah, gira lagi, mana pakai obat dari mau lagi. Dari siapa? Oh, yang dagang siapa? Wa matasa'aba aslan fi madaz zamani, dan tidak pernah menguap oleh Nabi Muhammad Toha Nabi Muhammad aslan sama sekali fi madaz zamani, pada sepanjang waktu. Nabi itu seumur-umur gak pernah nguap. Wah, gak pernah. Muap itu dari sana. Makanya kalau dalam muap itu disuruh tutup. Kita lagi sholat aja udah ketawa, kok muap kita lagi sholat. Ya Allah, saya jauhnya Allah. Gitu. Ini Nabi gak pernah muap. Sebab muap dari setan. Muap. Tapi kalau bangkis dari Allah. Begitu. At-tasa'ub minasyaitan wal'itas minarrahman. Bangkis dari Allah. Nabi itu gak pernah muat. Minhu dawabu falam tahru, daripada Nabi Muhammad adapun binatang-binatang, yaitu tidak lari oleh binatang. Binatang itu kalau sama Nabi nggak ada yang lain, dekat, macam aja begitu. Waktu di Halimatus Sa'diyah, umur Nabi kira-kira ya 3 tahunan, udah ngamot kambing tuh Nabi. Umur 3 tahun, kata Nabi, namanya saudara sepupunya Domur, saudara susu anaknya Halimah itu Domur, lakinya Bulharis. Domur. Kemudian itu kata Nabi ama Halimah, Bunda, ini mana abang-abang? Pada ngamot kambing. Saya nggak mau enak-enakan tidur di rumah. Masa abang saya panas-panasan saya di rumah? Tuh umur 3 tahun. Solidarnya ada. Kata Siti Halimah, kau jangan, ibu ini suruh ngasuhmu, suruh ngasuh doang, nggak disuruh kerja. Enggak, kalau begitu saya mau kerja aja, kalau nggak saya kabur nih. Bingung Halimah, karena Nabi ngancem mau kabur. Akhirnya dikasih, dibilangin sama Domoro, tolong adekmu ini Muhammad ini jangan jauh-jauh, kau awasi, awas. Nabi di tengah jalan ngomong. Kata Nabi, bang, di mana tempat yang banyak rumputnya? Kata Domoro, di sebelah sono, di Taif. Namanya kampungnya Duaibi. Moga kita bisa ziarah ke Duaibi. Dari pusat kota Taif nggak jauh, cuma 7 kilo dari sini ke Blok M. Ini pusat kota Taif. Blok M itu udah kampungnya saudara. Kata Domoro, sebelah sono, tapi ada macamnya, nggak apa-apa, sononya Pak. Begitu. Yang penting kambing kita gemuk, gitu. Jadi orang nggak berani bawa ke sono. Bener aja kambingnya, masya Allah, lihat rumput hijau-hijau. Habis begitu bener ada macan, ada macan. Domoro lari, Nabi nggak lari Domoro. Sampai luka-luka, lihat belakang lagi, kok Nabi nggak lari, Nabi nggak ada.
begitu. Lihat tadinya, di Parani Tomoro pulang bilang sama ibunya, Nabi dimakan macan. Begitu. Pada datang, enggak apa-apa. Ditanya, emang apa? Tadi macan ngucapin salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu. Macan tadi. Jadi saya bilang, dah ente pergi, ini kambing biar makan. Jangan kembali lagi ya. Iya, kan pergi. Itu doang. Jadi binatang tuh sama Nabi pun gak lari. Sama Nabi menurut sama Nabi binatang. Kalau kita nggak nurut sama Nabi lebih parah dari apa? Binatang aja sama Nabi nurut, kita nggak nurut ya Allah. Sallu ala Nabi. Itu Nabi kita. Wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasan, dan tidak mencerok, orang Betawi mencerok hingga dubabatun oleh lalat abadan selama-lamanya fi jismihi pada tubuh Nabi al-hasani yang molek, yang cantik. Nabi itu seumur hidupnya enggak pernah dihinggapi lalat, enggak pernah. Nabi orang suci begitu. Itu belum mandinya, apalagi udah mandinya. Beda sama kita, baru belum mandi udah mandi, masih diapain? Dilalui. Emang dosa kita mah banyak. Nabi mah enggak ada. Bahkan min tariqil wirasa, dari jalur mewarisi akhlak mulia ini, spesial ini, Syekh Abdul Qadir Jilani yang kita baca dalam doa, bi Syekhi Abdul Qadir Jilani wa aqtabin fi sairil azmani. Aqtab tuh wali kutub pada sepanjang zaman, Ahmad Badawi, Ahmad Rifai, Ibrahim Dusuki, Baudin Aqsabandi, yang Jazuli, yang Haddad itu Aqtab, itu wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jilani nggak pernah ada lalat di badannya. Dalam kitab manaqib itu ditulis, Jauharul Ma'ani dan banyak kitab manaqib. Enggak ada. Ditanya, kenapa badanmu enggak dilalui? Enggak mungkin lalat mencolok di badan saya. Saya ini kan enggak ada cinta dunia barang bikin di hati. Lalat kan demennya yang kotor. Begitu. Kalau barang bersih enggak mau. Lalat diomongin, laler, ono bunga mawar wangi, enggak mau, maunya comberan aja. Laler begitu, diajak hadir ke majlis taklim, kagak mau. Laler. Makanya di dalam Farij itu, di depan itu ada tuh, wasiwahu min hamajil hamajil. Laler begitu, maunya comberan, tempat yang wangi enggak mau. Dibilangin bahwa bunga mawar lebih harum dari comberan, kagak dengar. Maka Nabi itu badannya nggak pernah dilalui, nggak pernah, seumur hidup. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatan, pada belakangnya Nabi seperti depannya, adapun melihat yaitu sabit oleh melihat. Jadi Nabi itu belakangnya kayak depan. Jadi walaupun kita nih kayak saya belakang tuh tahu ada apa. Maka Nabi itu kalau ada sahabat barisnya nggak rapi, ini belum soknya belum rapi, belum rapi, padahal nggak nengok Nabi mah, karena belakangnya Nabi kayak depan. Maka orang ketemu Nabi itu walaupun dari belakang jadi sahabat, karena kayak depan. Di belakangnya itu kayak depan, walaupun di belakang tahu Nabi apa yang ada di belakang, seperti tahu apa yang ada di depan. Itu Nabi. Makanya sering bincang-bincangnya Nabi itu sama sahabat, jangan begitu, padahal nggak lihat, karena belakangnya kayak depan. Jadi ada spionnya begitu, tahu Nabi.
belakangnya itu kayak ada mata. Jadi tahu begitu. Kalau kita begitu kan enak ya, begitu kan kita nggak tahu di depan kita enggak, belakang enggak kan kita nggak lihat ya kan. Kalau Nabi lihat, Nabi emang begitu istimewanya. Belakang tuh kayak depan, sama memandang belakang. Jadi sehingga orang ketemu Nabi sebentar aja udah jadi sahabat gitu. Wala yura asru baulin minhu fi alani, dan tidak terlihat oleh bekas kencing dari Nabi pada kenyataan. Nabi itu kalau kencing nggak ada kencingnya, aja nggak ada. Jadi Nabi ini sahabat terbuta, pengen ngambil itu yang Nabi nggak ada. Kencing bumi itu habis. Saking apanya, redo banget bumi, senang diehin Rasulullah, senang dikencingin manusia mulia ini. Jadi nggak ada, langsung bersih, kayak nggak kencing. Nabi itu nggak kayak kita, ya Allah, habis seminggu belum hilang, kudu disiram dulu, nggak hilang, habis seminggu. Emang bumi ogah banget nelernya, dosanya banyak banget, begitu. Cuman karena disuruh Allah tundukin aja, hanyut juga airnya. Nabi mah nggak ada kencingnya tuh kelihatan kan. Kalau kencing langsung bersih. Nah, saking senangnya bumi dikencingin Rasulullah SAW. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Adapun qalbunya Nabi yaitu tidak pernah tidur. Wal ainu, dan adapun mata qad na'asat itu sungguh mengantuk oleh mata. Jadi Nabi mah walaupun matanya merem, hatinya zikir. Allah, walaupun merem nggak pernah, hatinya nggak pernah tidur seumur hidup. Emang Nabi lah, hatinya nggak tahu, mata merem, hati nggak tahu. Beda tipis kita sama Nabi. Kita nih mata melek, hati merem. Padahal mata melek, apalagi mata merem. Mata melek aja, hati merem. Kalau Nabi mata merem, hati melek. Dzikir Allah, itu Nabi. Nabi itu begitu. Hatinya dzikir Allah. Wala yaradillahu fi syamsi dzu fatani, dan tidak melihat akan bayang-bayang Nabi pada terik mentari dzu fatani, oleh orang yang memiliki kepintaran. Maknanya Nabi itu kalau lewat di matahari nggak ada bayangannya, lewat di matahari nggak ada. Kalau kita ada bayangannya begitu, Nabi nggak ada bayangannya. Ada kalanya ditutupi awan, ada kalanya tutup awan, dicari bayangannya nggak ketemu, kayak kaca, nggak ada bayangannya. Kalau kita mah ada bayangannya, begitu aja. Nabi nggak ada, saking cahaya nggak ada bayangannya. Kitfahu qad alata qauman idza jalasu. Kitfahu, adapun dua pundaknya Nabi, qad alata, yaitu sungguh tinggi oleh dua pundaknya, qauman, akan kaum, idza jalasu, apabila duduk oleh kaum. Jadi Nabi itu kalau duduk, walaupun Nabi itu enggak tinggi jangkung, pokoknya pundaknya naik sendiri. Jadi ini kalau kumpul ribuan sahabat, enggak ada orang, mana Nabi Muhammad? Enggak ada. Jadi kalau berdiri sama orang tinggi, mesti pundaknya Nabi lebih tinggi. Begitu. Ini orang tinggi, Nabi lebih tinggi lagi. Mesti kelihatan. Orang dipendek, Nabi tetap tinggi. Begitu. Pokoknya sama siapa aja, di mana aja. Kalau kita kan enggak, kalau kumpul orang banyak, mana kiainya? Kiainya kan duduk. Pokoknya bersono dah. Itu sahabat enggak nanya semuanya, mana Nabi? Enggak ada.
Sebab Nabi itu kalau duduk bareng sama orang tinggi, paling tingginya, padahal nggak pakai kursi bawahnya, tinggi Nabi. Jadi tidak ada orang nyari-nyari Rasulullah. Pundaknya ini terkesan kok tinggi, kayak dempelnya, kayak gitu. Jadi sehingga orang tuh nggak ada yang bertanya-tanya, aina Rasulullah, mana itu Nabi? Nggak ada. Itulah keistimewaan indal wiladati, ketika lahir, sifatkan olehmu ya dan wahai ini laki-laki bimuhtatani, dengan sudah dikhitan. Nabi mah pas lahir udah khitan, sehingga enggak ada yang melihat kemaluan Rasulullah karena udah nggak ada bengkoknya. Hadil khosaisu, adapun ini yaitu keistimewaan Nabi Muhammad. Nih di antara keistimewaan Nabi Muhammad yang tadi itu nggak pernah ngimpi dan seterusnya, saya hebat dan tulis. Fahfadha, maka hafalkan olehmu akan ini keistimewaan. Apalagi ini dibaca. Takun aminah, niscaya menjadi oleh kamu. Kalau apa dibaca sebelum tidur, aminan yaitu orang yang selamat, min syarri narin, dari kejahatan api, enggak kebakaran rumahnya. Kalau kita baca-baca ini lam yahtalib, enggak bakal kebakaran. Wasurakin, dan kemalingan, enggak bakal. Begitu. Yang kemarin kehilangan motor kecek, enggak baca ini malam, hilang jadi motornya. Gitu. Udah ini menjamin, yakin saya baca ini enggak orang berjamin. Wa min mihani, dan dari segala cobaan hidup, kesusahan, numpuk hutang, baca itu begitu.